Udah sekarang ngasih 10 juta, 10 juta. Mereka senang cium tangan bolak-balik. Nanti 3 bulan menjelang pemilu dia ngasih sejuta. Pas mau mencoblos ini cuma ngasih 5.000 atau 20.000 dah. Ini yang menang dia, Pak. Orang dia tanya nomor piro. Makanya kerja yang namanya serangan fajar itu mereka bikin banyak. Bahkan caleg tertentu itu sampai membuat 400.000 amplop. Nah, maksud saya cerita saya jangan dicontoh, nggak boleh bikin dosa. Tetapi harus ada amplopnya. Ya. Karena gini dalam teori sosiologi, kita nggak bisa semuanya disamakan dengan Pak Tukiman, dengan Ustaz Samrud nggak bisa. Mesti ada yang di bawah ini selesainya emang dengan sebungkus di Samsung sama duit 20.000 itu selesai udah. Kalau ente diskusi lagi pakai ayat lagi dalil lagi, berisik gitu. Udah ya mudah-mudahan ngerti ya. Ya mau boleh dibuat kalau makanya di Afghanistan tidak boleh dibentuk partai. Nah, partai begitu polanya pola. Udah ya, bismillah ya Allah berat banget nih ngomong. Nah, ini sebenarnya yang bikin gua masuk penjara. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan ini sebenarnya ada operasi satu Cina. Jadi kalau kemarin di Batam tuh rusuh itu memang punyanya si Tommy Winata. Anda mau tahu yang namanya di Tangerang itu ada Lipo Karawaci. Lipo itu lama-lama Indonesia pasti punya OE. Itu bukan akronim Gojek, itu beneran. Dan itu dibahas saat makan siang. Dibangunnya rumah James Riyadi itu tahun 80-an akhir. Itu rumahnya saja Bu Indra 250 miliar. Bayangin tahun 80-an bangun rumah 250 miliar. Anda tahu di dalamnya lebih dari 400 Kopassus aktif. Gila enggak? Ustaz ngomong tahu dari mana? Kalau nggak tahu gue nggak ngomong. Ngapain capek-capek gue ngomong? Gue usah mulu neraka. Jadi sekarang ini kasus Batam itu kalau saya pelajari ini kerjaan dari salah satu anggota DPR dari Nasdem. Dulu waktu dia masuk sekitar tahun 2019 atau 2014, dia telah menjanjikan kepada pihak perusahaannya sih omong doang. Padahal udah pernah diomong. Mungkin mereka udah ngasih DP atau udah ngasih jumlah yang besar, tahu-tahu kok tanahnya. Jadi kalau kita marah sama si Cina-Cina itu ya bisa juga, tapi sebenarnya yang menjadi itu pribumi. Jadi membuat beraninya orang-orang Cina, orang-orang kafir karena ada orang-orang pribumi yang pengkhianat. Saya di Tangerang itu membahas habisnya tanah rakyat. Ustaz Samrodin kayaknya agak lelah, agak ngantuk. Samrodin, saya ini udah jadi guru hampir 40 tahun. Jadi saya walaupun ngeliat sekelebat ngantuk nih. Apa ya biar dikasih tahu. Tanah itu sekarang 84% sertifikat tanah itu di tangan para pendeta dan Cina-Cina Kristen. Suatu hari tablik akbar di satu perkampungan di kampung namanya kampung apa namanya? Pokoknya di kampung yang agak pedalaman. Saudara-saudara, habisnya tanah rakyat ini bukan karena orang-orang Cina itu paksa beli. Tokoh-tokoh lokal itu yang pengkhianat, ustadz-ustadz yang pengkhianat. Ibu-ibu tahu nggak di belakang teriak, habisnya saya bagaimana? Kan berarti dia pelakunya kan. Jadi ada orang nggak ketahuan kerjanya, nggak ketahuan pabriknya, nggak ketahuan outletnya, nggak tahu bisa punya rumah mewah. Saya kasih ya contoh modusnya. Tanah nih misalnya 20 hektar. Bu, tanahnya dijual nggak? Dia geleng-geleng kepala, tanya sama Ustadz. Iya Ustadz, tanah dijual jangan. Ini, demi Islam jangan. Ngomongnya begitu sama saya. Tapi nanti di belakang dari Cina itu. Maaf ya Mas Aso, saya bisa tahu. Atau dia beli cuma 10 hektar. Karena tanah disuruh sampai ribuan hektar, jadi yang 10 hektar itu dipatok, tapi patokan dibuat sampai ke 1000 hektar. Kan yang ke 101 kan bukan punya dia, bukan punya yang beli. Lalu kan yang punya tanah marah, lapor sama Pak RT. Pak RT, kan orang itu cuma beli 1000 hektar atau 100 hektar, kok ini tanah sini Pak? Kamu kalau jadi warga yang baik, Pak RT udah dapat 2 juta. Jadi akhirnya bukan yang orang ngadu itu dibelain, malah disalahin. Datang ke rumah Pak RW, mungkin Pak RW lebih bijaksana ya Pak RW dapat 5 juta, RT 2 juta, maaf Pak Budi ya, Pak Budi yang tersinggung nih, nanti lurah lebih gede lagi. Enggak, saya ngomong begini karena begitu. Makanya
Ketika sampai di kelurahan malah dibentak-bentak. Kamu bukan warga yang baik. Kenapa kamu tidak lepas tanah? Dia akan dapat 30 juta. Jadi karena itu Bu Indra, kenapa suamimu ditangkap? Saya kan ceramah bahaya penjajahan Cina. Memang detail saya bahas di sebuah tempat di Surabaya. Jadi saya ditangkap tuh bukan karena saya penjahat. Kalau bahasa anak sekolahan, saya sebenarnya pahlawan ya, pejuang ya. Seolah-olah saya yang paling itu antum, cuman begitu aja gitu ya. Jadi operasi satu Cina, ini di dalam negeri ini. Makanya orang Cina kalau punya bayi, itu anaknya meninggal, nggak dilaporin ke RT RW. Karena aktenya akan dipakai oleh orang yang datang dari sana. Ya, mengerikan kalau dibahas. Sekarang lihat aja kayak apa mereka main tempeleng, main bentak, main pukul. Ya. Mudah-mudahan ini menghibur dikit. Benteng perlawanan kita adalah para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang mayaksha ilallah, yang takutnya pada Allah. Susah nyarinya, karang susah. Ada acara, ustadznya nggak bisa datang, lagi ngisi pengajian. Lah sehari isi 5 kali pengajian. Lu kapan ngurusin umat yang ngadepin PKI Perjuangan? Manggil ustadz yang bagus-bagus, yang pinter-pinter, nggak ada waktu terus. Makanya Ustadz Samrudin makhluk aneh ini. Ditinggalin di majelis likonya, ya. Karena nggak ada amplopnya. Kalau nggak ada amplopnya, nanti nggak berani ninggalin. Jangan tersinggung, bro. Jadi benteng kita ini adalah para ulama. Anda boleh pelajari dari manapun Allah memberikan kabar dalam surat 3 ayat 191 sampai 194. Anda akan memahami watak para ulama yang takutnya kepada Allah. Nanti ngaji sendiri ada majelisin lah. Kelembagaan yayasan, organisasi massa, LSM, partai politik, serta perusahaan milik umat, BUMN. UMKM yang bersebar sekarang tuh dikunci habis oleh PDIP. Ya, mengerikan kok keadaannya. Masjid, musola, sekolah, madrasah, pondok pesantren, majelis pengajian dan forum-forum kajian. Tapi kalau mau kita lihat di mana ada, kita punya pengajian politik rutin juga cuma ada di Nur Mirah di Solo, Jawa Tengah. Ente cari sana seluruh dunia, nggak ada. Di Indonesia bagian mana yang ada pengajian politik rutin tiap subuh pagi? Nggak ada. Sampean tuh berapa lama belajar Islam? Nggak boleh ngajarin politik di masjid. Dia itu terus. Ya, ini Pak Agus tanggung jawab nih, Pak Amir ya, segala macam. Terkomunikasiannya satuan-satuan laskar, brigade, pengurus perguruan bela diri serta organisasi seperti Persatuan Menembak dan lain-lain. 2019 mati 894 orang. Pertanyaannya, 2024 kira-kira mati berapa orang? Ya enggak, kita enggak boleh lemah. Mereka memang udah kehilangan akal, makanya sekarang ada latihan di sini. Nanti di Klaten bisa ngobrol dengan Ustadz Sugianto. Laskarnya sangat banyak, walaupun dia agak pasif bekerja sama dengan kita. Laskar-laskar ini menjadi orang atau kumpulan orang yang sangat ditakuti oleh Satgas PDIP. Jadi saya mohon kepada Ustadz Samrudin agar teman-teman pandu PKS itu nanti, teman saya kurang tahu yang ngomong dengan Kokam mau nggak ya? Ini harus turun semua, termasuk Banser ya. Ya, bisa. Banser itu 80% masih seperti kita. Kenapa mereka tidak muncul? Karena mereka miskin-miskin. Saya di P3 35 tahun Bu, Pak. Paham saya. Banser-banser yang siap nyembelih PKI masih banyak. Mungkin karena mereka motor aja nggak punya, mau kemana-mana ongkos nggak cukup. Lah kalau kita ngajak-ngajak dia, kita kagak ngongkosin, nanti dia bilang, "Piye Thomas, aku pulang gimana kali?" Ya kita harus tahu bahwa umat Islam senyum cukup kuat. Tapi memang keberadaan tokoh yang berjiwa Islam, baik di pemerintahan maupun informal leadership di masyarakat, ini potensi kita. Kemarin siapa tuh yang polisi ngejejelin tai ke siapa itu? Yang dari Palembang. Yang namanya seperti nama
nama presiden Amerika. Napoleon Bonaparte, keren banget. Ya. Bang Anton Permana cerita sama saya, berani dia. Nah saya kurang paham ya, seperti Pangrekun itu, saya kurang paham, saya belum berani nyimpulkan apapun. Kalau Rocky Gerung, saya duga kuat sebetulnya dia sudah menembus 90% lebih itu Muslim. Saya nggak tahu kapan dia ngumumin keislaman. Karena logikanya nggak mungkin dia mau dan diterima dengan baik oleh Abdul Somad di rumahnya. Ya. Dan welcome di semua perguruan tinggi Muhammadiyah. Ngeruki aja udah 5 kali. Ngeruki apa kurang-kurangnya itu ya. Sebenarnya ini permainan apa ya? Bukan hikmah apa yang Allah kasih. Ya. Jadi kita perlu catat sini ada informal leadership. Di kampung kita ada RT, tapi ada orang yang bukan RT, bukan RW, bukan pengurus, tapi dia lebih didengar. Jadi jangan sampai kita nggak punya pengetahuan itu. Ya, ini masukan juga buat sahabat saya, Ustaz Samrudin. Kenapa? Para tim riset, apa namanya istilahnya? Kalau pemilu ini, survei, ya kan? Boni Hargan kan bilang, kita kesulitan mendeteksi suara kaum kanan. Dia bingung, hitungannya beda, hasilnya beda. Kenapa? Kita kan innamal a'malu binniyat. Makanya saya minta ibu-ibu berhenti jadi karnaval-karnavalan. Ya, udah pada sering mana udah sekarang biarin kita dianggap mundur tapi kita berderap langkah mujahid berat. Itu adanya di PKS. Ya, terus terang aja, maaf Ustaz Samrudin ya, saya kan pengkaderan, saya buku pengkaderan lengkap Ustaz. Pengkaderan PKS lengkap bukunya. Saya kan anak orang sekolahan juga. Keren banget, tekad 1, tekad 2, udah pengkaderan khusus. Nah ini sebenarnya bagian yang bisa diajak nanti Pak Ustadz Hasto. FGD, forum grup diskusi, majlis muzakarah yang bersifat rutin, umum, khusus, dan aksi res cepat. Sebentar tadi Pak Kiflan Zain itu mau kesini jam 4 sore. Ya namanya udah umur hampir 80 tahun kali ya. Gara-gara saya bilang saya sibuk. Kamu ini nggak perhatian sama orang tua. Ya, baper gue bilang. Maaf deh Pak. Saya lagi tanya istri saya, saya lagi kehilangan flash disk. Iya artinya mau kesini kan saya harus cari bahan ini kan kalau nggak ketemu ya namanya juga kita kader PII lah. Tandang kegelangan walaupun seorang. Flash disknya nggak ketemu tapi materinya ada. Sim salapin. Aduh ini bisa sampai jam 1 nih Bang. Multimedia, multimetode dan multistrategi. Jadi ini materi kita, pendidikan politik Islam kita ini untuk Anda yang cinta kepada Islam dan umat Islam. Ya, saya berharap semangat ini dengan dimulai tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti saya minta Bapak-bapak Ibu-ibu angkatan ini, ya walaupun tidak semua ya karena yang sibuknya agak fokus kita beri. Mesti nanti satu grup ini kita bikin grup WA misalnya. Harus hafal lagu panggilan jihad. Atau kalau supaya nggak harus kan agak terpaksa tuh ya. Bisa bikin tim vokal, tim vokalis. Atau bukan Anda, mungkin anak Anda, ponakan. Jadi bikin, saya punya anak nih, ayo kita bikin satu grup. Ya nanti kalau udah angkatan ke-50, nanti pasti Ustaz Samrudin insya Allah nggak akan keberatan. Nanti saat beliau dilantik, kita undang semuanya, nanti kita pilih yang paling bagus. Tim yang paling bagus nyanyi panggilan jihad. Kan keren, diiringi dengan musiknya. Musiknya bukan instrumen dari laptop, tapi ada yang menggunakan wah cakep bener dah. Mimpi tapi bisa insya Allah. Ini bayarnya berapa lu? Gini cepet doang aja pada ngerang. Saya mau ikut tapi free. Ya, ada tuh WA begitu ke saya. Aduh, saya nggak daripada ngejawab jadi berdebat. Lo telepon aja nomor selain nomor gua. Oke, pertama. Taklim rutin, khutbah, PHBI, ceramah, komunitas, paguyuban, musyawarah, silaturahim, termasuk takziah dan memberi undangan. Yeah. Ustaz Samrudin datang tetangganya ada yang apa? Sedo apa sedul?
Sedo, meninggal dunia, lelayu. Wah, Ustaz Hamdan datang, nggak usah pakai logo. Nanti berikutnya doa dari Ustadz Samrodin. Ya udah, sebelum doa para bapak-bapak, ibu-ibu, saya caleg DPR RI. Ya, tapi mungkin jangan antum yang ngomong, bisikin sama pembawa acara. Toh, ini saya kasih tahu caranya dikit. Jadi kan orang nggak kesannya kan narsis banget gitu kan. Kalau pembawa acaranya, apalagi pembawa acaranya Pak Hasto. Pak Hasto mah teman banget sama gua. Berikut ini Ustadz Alfian Tanjung akan membacakan doa dalam kematian keluarga. Dia adalah calon gubernur Jawa Tengah. Wah, orang yang denger kan, orang isu bahasa Jawa. Kursus dulu. Aduh, gimana nih urusannya nih? Selebaran, pamflet, stiker. Ini saya himbau buat teman-teman. Ini ada Pak Anwar ya. Mana Pak Anwar? Istirahat ya? Ya udah diizinkan. Karena ini pengajian kita pekan ketiga ini belum ketahuan nih kayak apa. Saya sebab teman-teman ya, jangan menganggap remeh buat selebaran. Dulu orang-orang tua kita melawan PKI itu pakai mesin yang namanya Roneo. Ya. Ketika Hamka dituduh gini, bikin selebaran tandingan. Ya. Saya kalau mau cerita, awal 1999, murid-murid saya 19 orang ditangkap polisi Polres Tangerang. Tahu nggak Ustaz Hamrodin yang dikerjain? Ngerobek stiker PDI Perjuangan. Perempuan semua. Yang saya salut itu anak-anak 19 orang itu murid-murid saya. Dia berbuat, saya nggak tahu-tahu, dia ditangkap dan nggak pernah ada yang ngaku bahwa dia adalah murid saya. Karena saat itu saya dengan polisi dekat, ibu-ibunya kan pada nangis. Kalpian. Murid-murid saya panggilnya kakak. Anak-anak ditangkap. Saya kan bingung jadi kapan ditangkapnya tuh. Ayo jam 2 pagi saya ke Polres Tangerang. Ada apa Ustaz? Lu cuma lu berteman sama gua tuh. Anak-anak buah gua ditangkap-tangkapin. Yang mana Ustaz? Itu yang perempuan-perempuan yang jilbabnya panjang-panjang. Oh itu muridnya ya? Nggak ada yang ngaku tuh. Ya jadi biar tahu Bu Marfua belum ada apa-apanya. Belum ada tangkapan Bu Marfua kan? Iya, artinya belum pernah, jadi belum ada apa-apanya. Enggak, bukan nyuruh ditangkap, mau cerita aja. Karena militansi itu tidak ada sekolahannya. Anda boleh sekolah sampai S3 kalau Anda beli buku 100 judul buku tentang renang, tapi Anda nggak pernah nyemplung ke air, prek. Kalau saya terus terang saja militansi ini militansi cinta. Di istri saya ini sedang sakit terus terang aja. Mas saya ikut ya. Gue bilang asik banget bini gue ada. Iya, begitu dulu juga waktu ke SG2 bawa 60 bungkus itu nasi ke Sudalmiah gitu ya. Apalagi bapak ini lebih mantap lagi tarbiyahnya ya. Selebaran, pamflet, stiker, karikatur, koran, tabloid, secara manual, Android maupun digital, sosial media, dunia maya, keren, jalan betul Pak Ustaz Hamrodin. Temu tokoh, forum ilmiah, orientasi, kaderisasi, indoktrinasi. Saudara-saudara, pemilu kali ini kita hanya akan memilih caleg-caleg dari partai Islam yang berkarakter Islam. Kita punya pilihan PKS, P3, PBB, Partai Umat. Tapi karena kebetulan saya caleg PKS, hidup PKS. Nggak apa-apa. Iya dong, kan indoktrinasi. Ya. Oh coba pilih si Alfian itu Partai Masumi. Nggak boleh. Itu namanya dengki. Ya. Tapi ojo pilih PDIP, wajib hukumnya. Gitu. Baru bener itu pengajiannya. Tulisan, lisan, rekam, audio, video, Pak Mufti. Ini wawancara singkat-singkat pendapat beliau tentang pendidikan ini nanti ya. Buat nanti laporan panitia untuk kedepannya. Mau kan Pak Samrodin? Testimoni acara seperti ini gitu. Oh, Ustaz Alfian baca Quran nyuruh si Ali. Jangan gitu ngomongnya, Bang. Jangan begitu, ya ngomong yang lain aja. Ali hafal Quran, ini hafal Quran juga nih bocah nih. Apalagi khusus untuk kemenangan perjuangan Islam termasuk urusan politik. Nanti mungkin channel saya siap untuk mewawancarai Pak Samrodin juga, channel saya. Karena channel saya agak bergerak agak cepat juga ini.
Belum banyak sih, baru 174.000. Udah dapat itu yang apa? Yang aluminium. Mudah-mudahan 1 juta sebentar lagi. Nah, strategi pergerakan politik berupa operasi pendulangan suara, penjagaan suara, kemenangan suara umat Islam dominan sampai 88%. Kenapa saya 88? Gue mau ngegebuk Densus 88. Iya. Kalau bisa 99 bisa. Ini lagi-lagi mohon maaf ya teman-teman, saya nggak berlebihan, bukan bermaksud saya carmuk. Emang yang sanggup gini memang PKS doang. Walaupun PKS di beberapa daerah agak keteteran. Operasi khusus baik secara manajerial maupun spiritual dan gerakan politik. Jadi sholat malam, puasa sunnah, ibadah. Yang paling penting jangan lupa untuk meminta restu orang tua. Sasa Amrodin bapak ibunya masih ada? Dua-duanya ya. Paling tidak jangan lupa datang ke kuburnya untuk ziarah. Saya adalah orang yang paling merasakan karomahnya seorang ibu. Ya. Saya nggak mungkin seperti ini kalau tidak mengalami proses gembleng. Saya berani, saya bisa cerita, saya berani. Ibu saya kecil mungil ya. Kenangan betul. Dan beliau meninggal saya dalam penjara. Strategi situasional dan strategi khusus untuk situasi yang bervariasi. Jadi kalau rumusan begini jangan dipatok, gitu kan? Harus lihat juga situasinya. Pak Budi Haidar terlambat ya jangan diusir keluar. Pak Lurah diusir nggak pantas banget. Cuman besok kalau ikut acara yang lain nggak boleh telat. Gitu kan jadi clear. Walaupun kita punya disiplin dari Jepara udah urun, masa mau masuk kagak boleh ya. Nah, yang paling jelas nanti panitia juga ada di mana kami jemput. Kami punya pesawat pribadi jemput, datang ke sini. Gitu. Ya kalau mau menang nggak punya apa TFR ya nggak bisa menang. Ntar tanya jawabnya gimana? Bukan, saya mau ngasih kertas ini masalahnya 1 jam mau aja nih. Iya, ntar kertas jangan dulu belum. Ya mudah-mudahan 15 nggak bisa juga 15 masih banyak nih bahannya. Saya pesan buat semua teman-teman ya, pembahasan saya ini tolong diadaptasi gitu ya. Karena ini pedang bermata dua nih maksudnya. Ya. Kegagalan kita selama ini menghadapi pertempuran politik adalah kita selalu berpikir lugu. Kita biasa jujur, kita berharap musuh kita juga mungkin musuh jujur sama kita. Makanya kalau ada saya dengan Ustaz Samrodin harus saling husnuzon, tapi kalau dengan Puan Maharani harus uzon. Anda kalau memahami pertemuan Kongres Alim Ulama tanggal 8 sampai 11 September tahun 1957 di Palembang yang dihadiri oleh 907 orang, di sana ada doktrin yang keras. Apabila ada orang yang mengakui paham komunisme dengan sadar, maka batalah keislaman dia, batal syahadatnya. Sayangnya MUI belakangan nggak keluar itu Ustaz Budi Haidar. Kita udah dorong-dorong, nggak tahu kenapa. Jangan-jangan ada PKI juga di dalam. Ya jadi bapak-bapak ibu harus tahu. Ini kalau dengar tadi emosinya Pak Kiflan Zen, saya belum ceritain semua, ngeri juga ya. Karena mereka udah ngancem untuk membunuhi semua pimpinan pesantren se-Jawa Tengah ini. Ya nggak apa-apa, orang pada nggak bilang PKI nggak ada. Udah tahu Alfian 4 tahun di sini, malah nggak di ini jadi dukun beranak saya. Makanya Ustadz Haslani sama saya agak ngenes-ngenes. Masuk ya. Permainan curang yang terorganisir dan kemasan yang dibuat secara ilmiah. Wah, lembaga survei prek, lu dibayar 200 miliar. Itu yang ngomongkan langsung Pak Prabowo. Seluruh lembaga-lembaga survei itu berbuat karena dibayar. Kata Pak Prabowo, bukan kata gua. Ente mainin mesos kagak tahu berita. Jadi gimana sih pada halus, kasar, licik, manipulatif. Pertanyaannya sekarang, Muhaimin Iskandar ini adalah apa? Saya sebagai yang lama di politik lagi berpikir keras, ini mah kelihatannya ya ini lagi jalan. Cuman kita kan punya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim
Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Pertanyaannya, bagaimana kita akan mendapat isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak masuk pada komitmen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah aku memperhambakan diri dan kepadamu lah aku mohon pertolongan. Ya, ini khususan buat istri saya tercinta. Memang suami Bu Indrat ini memang bagiannya beginian Bu Indrat. Ya. Saya nggak megang pabrik, nggak megang outlet, nggak megang transaksi, jadi nggak megang duit. Megang ini doang gitu ya. Doain aja semua dah. Sip. Keberadaan para pengkhianat, kaum munafik yang berada di sekitar kita, tapi bekerja untuk kepentingan musuh. Ngeri banget. Kita bertanya, siapa itu yang namanya Ali Muhtar Ngabalin? Saya nanya loh, bukan nuduh. Nanya doang, nanya. Siapa yang nuduh dia? Saya gak kena pasal nih, gak kena delik. Nanya doang saya ya. Yang jawab ente bukan saya. Ya. Jadi kalau hari ini di ruangan ini ada yang mengambil peran pengkhianat dan munafik, seolah-olah beriman tapi kafir, fi darkil asfal, lu ada di kerak neraka. Betul ya? Ali, betul nggak? Wah, tadi suka ingetin ayatnya kurang Ustaz. Orang hafal Quran gitu dah ya. Keberadaan para pengkhianat kaum munafik berada di pihak kita nih, ada di sini nih sekarang nih. Dalam teori intelijen, apabila berkumpul orang 21 orang, maka satu di antaranya berpotensi di pengkhianat. Sekarang lebih kan nih? Berarti lebih ya. Dan nanyanya sama Pak ini, sama Pak Suripto, ya, yang ini yang pernah jadi bagian dari PKS dulu. Permainan dilakukan di berbagai prakondisi saat operasi. Recovery termasuk serangan fajar, uang tutup mulut, uang tutup hati. Uang tutup hati ya. Ya. Mengerikan. Nah kalau begini mereka berbuat seperti lalu kita cuma sekedar mau datang, mau ikut foto-foto, mau deklarasi kapan menangnya Bu. Gak bakal menang Pak Anies kalau para pendukungnya cuma kayak selebritis, teletabis berpelukan. Menang, mau menangin gayanya kayak topeng monyet ya, kayak mana bisa menang itu mulu. Jangan selebrasi mulu mainan ya, enggak harusnya kan susah diomongin gitu, katanya tersinggung. Ustaz Alvin orangnya serius banget. Ya ibu kelamaan foto dari 500 biji masih mau foto mulu. Jangan-jangan ada penyakit fotomania. Aduh, nggak tahu orangnya di sono di Jerman. Nah ini mengerikan ya. Intervensi baik pemerintah, penguasa. Sebelum saya terusin Pak Mufti, ini saya harus dipastikan punya dapat kopiannya dan Andum tidak boleh memasukkan ke YouTube. Ini kalau sampai seperti dulu pernah terjadi saat Samarudin waktu ada Jumpa 3, kan pertemuan laskar-laskar seseluruh rakyat itu 800 orang. Saya diminta membahas peta politik nasional. Nggak sampai 2 minggu ceramah saya di YouTube. Itu cinta yang membunuh. Ya. Nggak boleh ya Pak Mufti, jangan lakukan itu ya. Bukan nggak percaya, minimal mantepin aja gitu. Intervensi baik pemerintah, penguasa, pengusaha maupun pihak asing, aseng dan antek serta proses penghitungan akhir yang ditopang oleh uang, media dan kekuatan bersenjata. Ini kalau waktunya banyak enak dialognya kan, kelamaan nih memang kuliah pasca sarjana ini ya. Gerakan fisik dibikin capek, dibikin ribut dengan istrinya, dibikin berantem sama menantunya. Aduh ya, mudah-mudahan istri saya mendengar langsung. Emang mereka begitu Bu Indra. Bagaimana nih agar Ustaz Alfian gak konsentrasi, bagaimana Ustaz Samrodin biar jangan fokus. Ini main. Makanya benteng rumah tangga itu harus baiti jannati. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jadi rumah tangga itu adalah benteng. Maka dalam gerakan komunis untuk menghasilkan komunitas komunis tulen, hancurkan rumah tangga. Ya. Berupa serangan fisik, serangan bersenjata, operasi 3T, harta, tahta, wanita, serta operasi black magic.
Jadi kita tidak bisa bilang, oh itu Alfian ngomong apa tuh, ngomongnya kok musyrik. Bukan musyrik, orang pakai itu. Ya, saya ingat tuh beberapa masyarakat tuh, Ustadz kita kok di dalam TPS gambarnya PDIP semua. Kenapa dia kena? Karena dia tidak kuat ma'rifatnya kepada Allah. Dalam ilmu teori cinta, kalau cintamu berbagi pada yang lain, maka cinta sejati tidak akan pernah memenuhi hatimu. Jadi kalau kepada Allah, allazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu harus tuntas. Jadi kalau dulu zaman SMA tahun 80-an tuh Ustaz Samrodin, kita ngaji syahadat, makna syahadat, konsep syahadat. Ya, makanya saya nggak ada alasan Pak Samrodin keluar dari P3, nggak ada. Orang gue sama lo, ngapain gue keluar dari P3? Men kata orang bodoh aja, jadi nggak jadi. Coba lo kalau di PKS, jadi ketua fraksi gitu ya. Tapi enggak, kalau saya di PKS, mungkin saya nggak punya acara ini, gitu, ya kan? Ini kalau diterusin nggak ada tanya jawab ya. Iya, kalau diterusin akhirnya saya kuliah doang. Ntar akhirnya waktu azan berkumandang, saya belum ngasih kertas. Saya harus ngasih kertas karena saya buat pertanyaan yang akan menjadi alat saya untuk melakukan regulasi elektrisitas politik. Karena kita nggak bisa menggunakan cara yang biasa, kita harus pakai out of the box. Nah paling tidak hari ini istri saya mendengar langsung bahwa ini tidak bisa lagi pulang ke rumah. Bawa baju kotor aja mas. Saya suka cerita sama istri saya terus terang aja. Teman-teman saya itu Ustaz Samrodin kadang-kadang kalau pulang tuh diinterogasi sama istrinya. Diperiksa kantongnya ada berapa amplop. Ini serius ini. Betul Bu Indra saya ceritakan ya. Iya. Ya gimana mau tenang dia melakukan gerakan-gerakan regulasi perjuangan, pulang ke rumah istrinya nanyain ngorek-ngorek. Ini kok amplopnya cuma 150.000 nih. Nggak level banget tamatan S3 Madinah. Ini saya ngomong beneran nih, tapi kan saya nggak nyebut nama ya. Teman-teman saya itu sampai nangis Ustaz kalau ngobrol berdua. Ustaz, gimana saya kalau pulang ke rumah kantong saya, tas saya dioprek-oprek sama bini saya. Jadi dihitung nih hari ini kan katanya ada 3 majelis nih. Aduh nih siapa yang kena nih, nggak tahu ya. Pokoknya yang kena yang marah aja dah. Ya. Kalau nggak marah berarti nggak kena gitu aja dah. Sampai jam berapa sih materi? Iya ajan bang. Bukan saya pelit dengan ilmu ya, cuman jangan sampai saya ngomong terus, saya sebelum selesai udah ajan, bubar ada angkatan kedua. Masih kuat kali? Kuat? Enggak, ini mau pulang habis ini. Ini kita habis lagi nih. Bu Marfuah, langsing nanti Bu Marfuah dah. Pak Surono, wis mantap. Dah ya, bismillah ya, syarat kemenangan. Yang pertama, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala 100% bagi segenap kaum muslim di seluruh pertempuran dan peperangan politik. Aku tergantung sangka-sangka hamba. Saya udah buktikan itu, tapi saya tidak bisa membuktikan buat diri saya sendiri. Rasanya itu malah benar ya Ustaz Samrodin ya. Kalau saya ngerjain sendiri terus saya menang, susah. Makanya nanti kalau giliran saya ada apa-apa ya ente bantuin, kalau nggak bantuin ya keterlaluan. Maksimalisasi partisipasi pemilih, baik secara sempit dalam keadaan situasional, sadar akan bahaya penguasa fasik, Kristen, Syiah, Cina, dan lain-lain sebagai penjajah dan penjara. Tahun 1977, ada seorang tokoh P3 yang bernama Muhammad Usid Amrin, dia ketua KAPI P2. Dia menang dengan suara sangat besar di Sumatera Selatan. Tapi pas pelantikan, tidak boleh dilantik oleh Pak Harto. Nggak ada alasan, nggak boleh aja. Jadi begitu kalau mau tahu. Jadi sama dengan pemilu 1971. Itu kan masih ada Permusi, Partai Muslimin Indonesia. Itu ada 2.500 kader-kader Masyumi tidak boleh mencalonkan diri. Makanya pemilu 1971 Masyumi cuma dapat 24 kursi. Kalau yang 2.500 yang kadernya sekali berhamka, Natsir, Kasman Sigoni Bejo boleh nyalek. Mungkin lain cerita, tapi kan selalu kalau ya. Ayo kita PKS kita jagain betul nih. Sadar akan kemenangan.
Dan kekuasaan politik merupakan modal perjuangan, bukan tujuan. Ustaz Samrodin kalau dilantik DPR RI, awas ditanya bilang gak sempat, ditelepon takut dimintain duit. Mau dijawab-jawab. Sekarang baru ditelepon semenit, telepon lagi. Terus udah jadi, ditelepon gak ngangkat-ngangkat. Bukan Ustaz Samrodin, dia gak begitu, yang lain. Saya terus buka aja. Dulu ada seorang sopir angkot, si Fulan. Dia bilang, Ustaz saya mau belajar politik. Saya namanya saya jiwa guru, saya bimbing dia. 11 tahun. Itu waktu dilantik jadi anggota DPRD Kota Tangerang. Sopir angkot dilantik. Saya namanya seneng. Antum kan dengan saya udah mulai sering. Kalau orang udah kenal, walaupun ganti nomor, suara terdengar kan. Sementara nomor saya belum ganti, nomor dia belum ganti. Enak banget saya telepon. Halo, dengan siapa ya? Saya bilang. Lo, ini perteleponan gue yang terakhir ya. Gue gak kenal sama lo. Saya mati. Jadi dia berpikir kalau orang telepon dia minta duit gitu. Padahal dia gak bisa jadi gitu. Jadi gitu tadi persoalan. Masuk acara seperti ini. Ini acaranya gak bisa dihargakan dengan uang. Ini acara ini dengan darah dan air mata. Anda tahu ada Ibu Sri Gunawan itu semalam di sini. Rumahnya di Semarang. Nanti suaminya yang bawa rombongan. Jadi Bu ya. Subhanallah, suami istri Allah. Keberadaan media center. Nah ini mungkin nanti saya mau juga temui Pak Samrodin. Di mana tuh? Ya, baik dalam bentuk terpusat atau terpisah. Untuk ini minimal ada tim ahli IT jihadis. Dulu kita mesti punya itu. Maka nanti kalau saudara Ali, saudara Her, Akwar dan kawan-kawan, saya sudah bilang, kalian nanti jadi panitia sentral. Panitia tetap sampai Pak Anies dilantik. Nah, tiap alumni nanti punya proyek mengadakan acara. Paling tidak kalau Ustaz Samrodin kita anggap sibuk memobilisasi, nanti kalau lagi acara kita minta datang misalnya ngimamin sholat atau sedikit tausiah. Gitu. Ya kan? Nah kalau Ustaz Ustaz Hasto minta sistematika dan langkah-langkah luar biasa. Posko umat, baik yang sudah ada maupun yang bisa difungsikan di posko silaturahim pemilih muslim. Dan pesan saya, jangan pakai lambang, jangan pakai tulisan, kita pakai hati kita aja. Untuk seluruh gerakan politik Islam Jawa Tengah, sentralnya di rumah Mas Hasto, udah gitu aja. Nanti Bu Marfo akan transfer ke Mas Hasto setiap bulan bisa 300 juta. Bukan untuk antum, ada tamu datang, kopinya, makanya gitu. Ada gitu. Nah, uangnya gimana? Pak, ini berapa? Ya, tapi yang saya sayangkan memang belum ada yang mau begitu. Orang itu kalau udah ini kan baru. Gimana nggak cukup, Pak? Ini harusnya kan dialektik ya, nggak bisa materi satu arah, ini dialektik. Ya ini mungkin catatan buat Pak Her ya, nggak bisa setengah hari ini materinya banyak, antum nggak tahu kan. Aduh ya Allah, saya cukupkan dulu ya, jangan maksa deh, karena kita perlu feedback dulu ya. Karena kalau diteruskan nanti ujungnya, yang penting kita kan nggak nganggap acara kita, pertemuan kita yang pertama dan terakhir Ustaz ya. Oke, karena saya mau ngasih kertas kosong biar saya juga punya feedback. Ya intinya ini adalah bahan yang membuat kita punya alasan untuk menang. Ya, nggak ada yang mustahil kalau Allah menolong kita. Persoalannya, sudahkah kita mematut diri akan ditolong Allah? Pertolongan Allah hanya akan diberikan pada orang yang bersih tauhidnya dan meminimalisir perbuatan maksiatnya, dan orang-orang yang mampu menjaga alasan Allah menolong. Yadullah ma'al jamaah. Ya, jamaah itu bukan asobiyah. Nah itu persoalan lain, dan saya pikir saya harus saja berarti. Udah deh, kemudian kita nggak buka tanya jawab, kasih kertas aja, 1 orang 2. Ya, yang lagi emosi ngambek kan nomor kontak saya ada. Ya, karena kalau semua diselesaikan dengan tanya jawab, nanya berjawab 2 jam lagi ajan lagi. Kita belum ini ya. Tolong ya diambil dulu. Saya akan berikan permohonan, bukan perintah. 1 orang 2 lembar kasih. Apa permohonannya? Nanti dimasukin amplop dan semua dikasih nama dan nomor telepon dan apapun yang mendukung. Sudah dilihatin lagi.
Oke, sambil menit disimak ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak berkeberatan karena ini menjadi hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, apa manfaat pendidikan politik Islam 2024? Tolong tuliskan 3 hal. Ini jadi bagian kita untuk punya alasan ke depan. Manfaat. Agak cepat dikit dibantuin. Udah ya. Semua ya, semua yang peserta. Iya, maksudnya manfaatnya ya minimal 3 poin lah manfaatnya. Jadi kenal dengan Pak Samrodin gitu kan, calon. Oke, nomor 2. Enggak, ambil kata kunci aja Bu, jangan kayak anak SD Bu. Ya, kan pertanyaan manfaat acara ini udah ada 3 minimal, dah. Ya, yang ketiga seharusnya acara ini gimana? Waktunya, tempatnya, materinya, pesertanya, biayanya, ya, materinya. Anda tulis sepuas Anda. Ya. Oke, yang pertama manfaat, yang kedua seharusnya. Udah gitu ya, paham kalimatnya. Yang kedua, yang terakhir, peran saya setelah hari ini. Peran saya ketika nanti kembali ke rumah, mungkin nanti Ustaz Samron akan mengefektifkan jaringan gitu. Kira-kira gitu. Dan Ustaz Alfian nanti akan diminta bertemu dengan para calon-calon. Jadi yang ketiga ini peran saya ya, peran saya ini kalau udah-udahan dari sini mau ngapain? Ya. Saya nanti akan memberitahu tetangga saya kalau ada angkatan keempat gitu kira-kira gitu ya. Jadi ada jangan sampai lewat gitu aja. Di rumahnya, di masyarakatnya atau di pendidikan politik Islam angkatan berikutnya. Saya siap jadi panitia atau saya siap nyiapin tempat gitu. Kira-kira gitu. Saya minta ini nanti tulisan ini bisa dibaca dengan serius oleh saya sendiri. Ya, karena kita tanggal 13 nanti akan ada evaluasi. Oke ya, yang pertama manfaat, yang kedua seharusnya, yang ketiga gua mau ngapain? Ya, di rumah, ntar gua mau bilangnya sama laki gua nanti angkatan ke depan suami suruh ikut. Yang akan datang istri saya ikut. Atau kalau enggak mau istri saya kirimin makanan ke acara, gitu kira-kira gitu. Ya, semuanya main peran. Ya, acara yang akan datang angkatan ketiga dan keempat, saya siap untuk misalnya menjemput yang rumahnya yang paling jauh sekalipun, saya akan jemput dari jam 1 pagi, gitu ya. Udah ya, nggak ada pertanyaan ya. Selamat menulis sampai waktu selesai. Hah? Enggak, kalau udah selesai nulis, ada kita kasih batok aja. Selesainya jam 11 lewat 5 deh, 10 menit cukup. Diberi nama dan nomor telepon ya. Karena mungkin nanti ketika saya baca, saya akan langsung telepon Anda. Bebas, mendingan di suratnya sekalian dua-duanya. Nah. Sebenarnya saya punya perintah berikutnya, tapi saya nggak berani. Tapi saya kasih tahu aja, tapi jangan dilakukan ya. Maksudnya masukin uang di amplop itu buat Anda, dari Anda. Untuk apa? Untuk nanti modal buat panitia berikutnya. Ya, kalau sekarang kan terus terang aja. Kalau begini lagi ngadain acara lagi kita ngelamun lagi, garuk-garuk paling nggak gatel gitu ya. Tapi jangan dikerjakan, didoain aja dulu. Ntar gara-gara gituan ntar ngambek, ujung-ujungnya suruh ngisi uang di amplop, capek deh. Udah, tulis dulu tentang manfaat dan seharusnya. Pak Her, saya minta diketahui bahwa saya akan memegang berapa amplop untuk orang. Enggak, diketahui ini dihitung aja yang peserta berapa? 27 ya. Nanti kalau belum 27 jangan kasih ke saya mau baca semua. Oke. Dan bagi peserta jangan coba-coba minta soft copy ya, kagak boleh. Bisik-bisik. Ngopi boleh. Bukan rahasia Mas, biar kuat. Ini nyebar-nyebar.